berzina, tetapi dia cabut, saya enggak kok, maka hilang sanksi atau denda atau uqubat untuk yang seharusnya dia jalani tidak perlu dijalani. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yasihu fihi rujuk. Ya, tadi belum terbaca saja, maka sesungguhnya yang demikian itu sah untuk ditarik kembali. Walima taqaddama fi hadisi Ma'is fi babil hudud, sebagaimana yang terdahulu dalam hadis yang menceritakan tentang kisah Ma'is waktu kita belajar tentang had. Nah, ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, karena pengajian kita ini kan seminggu sekali. Nah, sekarang ini sudah hampir habis, sudah di ujung kita, sementara bab hudud itu di tengah-tengah. Dan ini sudah berlangsung sekitar 7-8 tahun belum selesai-selesai karena tebalnya kitab. Baik, saya ingin mengingatkan kembali hadis Ma'is. Hadis Ma'is itu kayak apa? Ma'is itu dikisahkan ada seseorang mengaku di hadapan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celaka saya telah berbuat zina." Ujar Nabi mau memalingkan muka, mendengar itu memalingkan muka. "Kamu ini gila kan?" "Betul ya Rasulullah, saya telah berbuat zina." Nabi memalingkan lagi sampai 3 kali. Kemudian Nabi menanyakan, "Betul kamu berbuat zina? Kamu merasa maaf itunya masuk ke itunya?" Sebab kalau hanya merasa nyatanya tidak masuk kan belum berzina namanya. Ya katakanlah walaupun maaf sudah sama-sama telanjang misalnya, tapi kalau itunya nggak makan belum berzina ya, walaupun itu sudah dekat dengan zina, tapi kan belum. Sampai ditanyakan segitunya. Nah akhirnya katakanlah ngotot, karena orang itu begitu keyakinan kuatnya, mendingan disiksa di dunia, di neraka di akhiratnya bebas, daripada diem-diem nanti di akhiratnya disiksa. Kan mereka memilih siksaan dunia sehingga lebih bagus sekarang. Nah, singkat cerita akhirnya dijatuhkan sanksi rajam. Rajam itu orang itu ditanam, tinggal kepalanya kemudian dilempari batu. Nah, ketika pelaksanaan rajam, berupaya keras untuk lepas, dan karena kekuatannya dia bisa lepas lari. Lagi lari dikejar oleh sahabat sambil dilempari. Salah seorang sahabat kemudian berkisah kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi si fulan yang mengaku zina itu ketika dilaksanakan sanksi rajam, dia lari. Terus ya kami kejar. Kenapa kamu kejar? Harusnya dibiarkan. Loh, dia kan sudah berzina. Dia kan berzina atas pengakuannya. Siapa tahu dia ingin mencabut pengakuannya." Nah ini hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Muslim Sahih tentang hadis Ma'is tadi. Ini sebagai dasar bahwa kalau ada orang mengaku melakukan kesalahan tetapi kaitannya dengan hak Allah, maka diperbolehkan orang itu mencabut pengakuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa dhahiriyah wa man'u sihhatul ruju' min al-iqrar sawa'un akana fi haqqin min huquqillah aw haqqin min huquqil ibad.
berbeda dengan kaum Zahiriyah. Yang dimaksud dengan kaum Zahiriyah itu adalah mereka yang ketika berdalil itu tidak melihat atau tidak mempedulikan teks itu latar belakangnya apa. Pokoknya kalau bunyi teksnya begitu pakai. Ini kaum Zahiriyah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya itu tidak selalu melihat teks, tetapi ketika ada teks itu dilihat asbabun nuzulnya bagaimana, latar belakang, sejarahnya, kemudian kapan peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwa itu terjadi di Mekah, kemudian waktu di Madinah ada peristiwa yang sama, hukumnya beda, maka yang dipakai adalah hukum yang dipakai di Madinah. Yang di Mekah dianggap sudah diamandemen. Ini imam-imam besar. Tetapi kalau mazhab Zahiriyah itu pokoknya kalau ada bunyi hadis begitu ya itu yang dipakai. Sehingga orang sekarang yang mengikuti mazhab ini disebut kaum tekstualis. Baik, saya tidak ingin memberikan contoh siapa kaum tekstualis. Yang ingin saya sampaikan sesuai dengan yang kita bahas, bahwa berbeda kaum Zahiriyah ini, mereka menyatakan bahwa mencabut kembali pengakuan itu tidak sah, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jadi beda ya antara Zahiriyah dengan jumhur ulama atau mayoritas ulama. Baik, kemudian berikutnya al-iqrar hujjah qasirah. Pengakuan itu merupakan argumen yang bersifat terbatas. Kata qasirah itu sendiri artinya kan pendek. Jadi dikatakan merupakan argumen yang bersifat terbatas itu bagaimana? Kita baca kalimat berikutnya. Wal iqrar hujjatun qasirah la tata'addi ghairu muqil. Bahwa pengakuan itu merupakan argumentasi terbatas sehingga tidak berdampak kepada selain si pengaku. Maksudnya begini, waktu ditangkap oleh polisi misalnya ini bertiga ditangkap polisi, sama-sama sedang, ini contoh saja, sedang pesta narkoba misalnya. Dari 3 orang itu ada 1 yang ngaku, betul Pak, tapi make. Maka pengakuan ini hanya dibebankan kepada yang ngaku. Yang tidak ngaku enggak dikenai hukuman. Karena apa? Karena pengakuan adalah argumen terbatas, berlaku hanya kepada pengaku, tidak berakibat kepada orang lain. Dan memang yang adil begitu. Nah sekarang kalau yang tidak ngaku terus kena dampak dari yang ngaku, kalau yang nggak ngaku itu memang berbuat seperti pengaku, nggak apa-apa. Tapi kalau ukurannya nggak ngaku itu memang tidak berbuat, kan kasihan. Makanya betul dikatakan hujjah qasirah, argumen yang terbatas. Baik, kalau aqarra alal ghair fa inna iqrarahu alaihi la yajuzu bi khilafil la yajuz bi khilafil bayyinah fa innaha hujjah muta'addiyah ilal ghair. Maka apabila seseorang itu mengaku, akibatnya terhadap hanya kepada pengaku,
Karena sesungguhnya pengakuan itu hanya kepadanya, tidak boleh kepada orang lain. Berbeda dengan alat bukti. Al-bayyinah itu alat bukti. Kalau alat bukti, maka sesungguhnya alat bukti itu argumen yang berdampak, artinya bukan terbatas. Jadi alat bukti itu bisa berlaku untuk orang yang ada alat buktinya bersama dengan orang lain yang bersamaan dengan dia. Maksudnya begini, ketika ada penggerbekan, misalnya ini contoh saja, si orang yang tertangkap itu jelas ada bawa narkoba. Nah, itu jelas kena, ada alat bukti. Nah, alat bukti ini tidak hanya berakibat kepada orang yang pegang, tetapi bisa berakibat pula kepada orang yang bersama walaupun tidak memegang. Loh, kan tidak tahu menahu, itu nanti gampang setelah di pengadilan ada semacam proses pengadilan. Tetapi pada saat itu penangkapan dia semua, baik yang ada alat buktinya maupun yang tidak ada, karena bersamaan maka kena angkut semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau idda'a mudda'in ala akharin dainan wa aqarra bi ba'duhum wa ankara ba'dul akhar fa innal iqrar la yalzam illa man aqar. Artinya, kalau ada orang menuduh kepada beberapa orang yang punya hutang, kemudian satu orang mengaku iya saya punya hutang, yang lain tidak mengaku, maka penetapan hukumnya hanya kepada si pengaku. Orang yang tidak mengaku tidak terkena hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Walau idda'a hadhihi da'wa wa athbataha bil bayyinah fa innaha talzamul jami'. Apabila tuduhan itu berdasarkan bukti, maka dengan alat bukti itu boleh kesemuanya mendapatkan sanksi. Jadi kalau hanya pengakuan, sanksi hanya berlaku kepada orang yang mengaku. Tapi kalau berdasarkan alat bukti, sanksi bisa berlaku untuk semuanya. Kemudian bahasan berikutnya adalah al-iqrar la yatajazza. Artinya pengakuan itu tidak terpotong-potong. Artinya pengakuan itu bersifat bulat. Yang dimaksud dengan bersifat bulat begini: al-iqraru kalamun wahid la yuhfad ba'duhu wa yutrak al-ba'dul akhar. Artinya pengakuan itu merupakan satu paket, tidak kemudian diambil sebagian dan ditinggal sebagian. Jadi maksudnya ya pengakuannya seperti apa? Seluruh pengakuan itu berlaku, tidak kemudian pengakuan yang ini bisa jadi, yang ini tidak jadi. Karena tidak boleh terpisah-pisahkan. La yatajazza, tidak boleh terpotong-potong. Berikutnya al-iqrar bid-dain, pengakuan hutang. Idza aqarra al-insan li ahadi warathatihi bidainin
fa in kana fi maradi mautihi la yasihhu ma lam yusaddidhu baqiyal warathah. Apabila seseorang mengaku yang menguntungkan orang lain, salah seorang ahli warisnya, bahwa dia punya utang, maka padahal dia dalam keadaan sakit menjelang kematian, maka tidak sah pengakuannya sebelum dibenarkan oleh ahli waris yang lain. Ini mungkin agak membutuhkan penjelasan dulu. Begini, bisa jadi saya ini tidak ingin nanti kalau meninggal warisan ini jatuh kepada anak saya si A, karena si A ini suka foya-foya. Misalnya kan bisa jadi ada orang tua yang sama anak itu kan menilai ya, yang itu orangnya saling ke masjid, taat dan sebagainya, pengennya bantu terus, tapi kepada anak si C, wah orang ini kurang ajar banget, sukanya foya-foya, suka maksiat. Sayang sekali saya kerja keras cari duit tapi sampai diwarisi oleh dia, wah nanti uang saya bisa terhambur-hambur. Kan bisa terjadi semacam itu. Nah, sehingga si A ini atau orang yang mau sakit dalam mendekati waktu meninggal, dia mengaku saya punya utang loh. Nah, pengakuan ini tidak sah kecuali mendapatkan pembenaran dari ahli waris yang lain. Kenapa? Dia dikhawatirkan si orang yang sakit tadi memang sudah punya niat kurang bagus, hanya memberi waris kepada si ini, tidak mau memberikan waris kepada si itu. Nah, untuk menghindari itu, maka setiap kali pengakuan yang menguntungkan salah seorang ahli waris di masa itu tidak sah. Ibadah saudara rahmatullah.